Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya 1 Syawal 1445 Hijriah. Idul Fitr merupakan momentum yang paling membahagiakan bagi seorang muslim. Karena disitulah mereka bersuka cita, bergembira, menunjukkan rasa senang. Bahkan bukan hanya sekedar perasaan yang bahagia, tetapi performance seseorang, tampilan seseorang. Kalau kita melihat biasanya ada baju baru, ada makanan-makanan lezat yang terus hadir di tengah-tengah kita. Sehingga cara kita mengekspresikan kegembiraan di dalam berhari raya itu sangat beragam sekali. Pertanyaan kita kepada Allah, bagaimana sejatinya merayakan hari raya? Apa yang menjadi standar seseorang itu dikatakan berhari raya? Apakah baju yang baru, makanan yang lezat, tampilan performan rumah yang baru dan sebagainya, itulah hari raya? Tidak. Kalau kita berbicara perspektif agama tentang hari raya, disebutkan dalam satu ungkapan, laisal id liman labisal jadid. Bukan hari raya itu harus dengan tampilan yang baru, bukan casing yang baru, bukan rumah yang harus dicat baru, bukan baju itu yang baru. Walaupun baju baru tidak ada masalah, tampilan baru tidak ada masalah, tetapi ingat, yang esensi dari hari raya, ya, disebutkan dalam lanjutan daripada ungkapan tadi, innamal id liman ta'atuhu tazid. Sejatinya hari raya itu adalah mereka yang ketaatannya terus bertambah. Ketaatannya tidak berhenti di bulan Ramadan. Kepatuhan dia kepada Allah tidak hanya berhenti di sini, tetapi selesai bulan Ramadan, dia selalu menghadirkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang sudah dia terapkan di bulan Ramadan. Maka inilah sebenarnya esensi hari raya. Hari raya itu adalah bagaimana kepatuhan kita, ketaatan kita, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan takwa. Karena itu kalau kita berbicara takwa, ya, posisi yang paling tinggi dari seorang hamba itu di sisi Allah adalah ketakwaan. Coba kita lihat surat Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah. Lihat, ini menggunakan sighatut tafdhil yang menunjukkan sesuatu yang paling, berarti tidak ada lagi yang bisa menandingi sesuatu itu. Maka kalau di situ Allah SWT katakan orang yang paling mulia, siapa yang paling mulia? Mohon maaf sekali saya katakan, bukan yang hartanya banyak, bukan yang kekuasaannya luas, bukan yang tampilan bajunya bermerek, bukan yang kainnya bagus, baru dan lain sebagainya, bukan. Itu boleh saja sebagai ekspresi bahagia, tetapi jangan standar ketakwaan itu kita hanya tampilan atau casing saja yang kita tunjukkan ketakwaan. Apalagi saat ini, mohon maaf, baju pun ada yang namanya baju takwa, ya. Jadi jangan bajunya saja yang takwa, tetapi orangnya tidak takwa. Ini juga keliru sekali. Maka takwa itu adalah menjadi standar utama seseorang itu mulia di hadapan Allah SWT. Inilah makna firman Allah, inna akramakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita semua ini adalah atqakum, mereka-mereka yang paling bertakwa. Makanya saya sering menyenandungkan, ya, saya pikir semua kita kalau pernah mendengar lagunya Roma, itu kita anggap sebagai spirit, karena beliau juga mengambil inspirasi lagu itu dari firman Allah SWT yang kita sebutkan tadi. Apa kata beliau? Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah,
dalam hidup yang tak punya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Firman Tuhan tersirat di dalam kitab Al-Quran. Miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Lihat, maka takwa ini harus benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin berhari raya yang sejatinya, takwa inilah yang harus kita kedepankan. Maka kalau kita berbicara takwa, menurut Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, bahwasanya takwa itu adalah imtithalul awamir. Semua perintah-perintah Allah kita bisa hadirkan dalam kehidupan nyata. Wajtinabun nawahi, dan larangan-larangan Allah itu benar-benar kita jauhi. Maka inilah sebenarnya orang yang benar-benar bertakwa. Maka ujian ketakwaan itu, mohon maaf Allah, setelah lebaran ini, apakah kita masih bisa menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah atau tidak? Karena itu Rasul SAW mengingatkan kita semua, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kita dimanapun kita berada. Mau di masjid kita bertakwa, mau di musola kita bertakwa, di kantor, apalagi di kantor. Maka kalau kita, mohon maaf, mau main-main, hitung-hitungan di kantor itu tidak bisa lagi. Kenapa? Karena takwa kita mengatakan Allah hadir di situ, Allah melihat Anda, maka tidak mungkin Anda memanipulasi data. Itu satu. Tidak mungkin kata-kata Anda menyalahi apa yang sebenarnya. Anda berdusta, Anda berbohong, Anda berkhianat. Itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Allah dengan ketakwaan itu, Allah selalu melihat kita, Allah bersama kita. Maka tidak mungkin ada istilah, mohon maaf ibu-ibu, terutama bisik-bisik tetangga. Kita berbisik, oh kita berdua saja yang tahu, nggak yang lain, nggak ada yang tahu. Ya Allah, kok kita ini bersembunyi dari manusia, tetapi kita tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut oleh firman Allah SWT, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Orang-orang takut kepada manusia, bersembunyi dari manusia, tetapi dia tidak bersembunyi dari Allah. Sehingga kenapa orang, mohon maaf, berani kita ngambil milik orang lain. Motor hilang, ya, laptop hilang, harta hilang, sandal juga hilang. Mohon maaf, kalau pertanyaan saya, hadirin pada Allah, kira-kira kalau motor itu dilihat oleh pemiliknya, dilihat sengaja, dilirik, dilihat, diintai, kira-kira kita berani ngambilnya nggak? Si maling tadi berani mencuri apa tidak? Tidak mungkin dia berani mencuri. Kenapa? Karena dilihat. Yang lihat itu siapa? Manusia. Kita dilihat oleh manusia aja, kita tidak berani mengambil milik orang lain. Bagaimana kalau Allah? Itu pasti melihat. Maka mohon maaf, kalau kita benar-benar bertakwa, walaupun manusia tidak melihat apa yang kita lakukan, tetapi ketahuilah sejatinya Allah itu melihat kita. Allah memandang kita. Allah benar-benar melakukan muraqabah, mengintai kita. Maka tidak ada ruang sedikit pun bagi seorang muslim untuk dia bisa melakukan keburukan dalam hidup ini. Kenapa? Karena dia yakin Allah melihat dia. Hal yang sama, mohon maaf, tidak mungkin kita malas berbuat baik. Tidak mungkin kita malas untuk beramal saleh. Tidak mungkin kita mau malas untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Kenapa? Allah melihat itu dan Allah tidak mungkin lupa terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kita ini seringkali, mohon maaf, ada unsur-unsur riya dalam kehidupan kita, pamer dalam hidup kita. Kita ingin dinilai oleh manusia. Kita sholat ingin dinilai, kita bersedekah kita ingin dinilai, kita umroh berkali-kali kita ingin mendapatkan predikat-predikat yang dari manusia tadi. Kita lupa bahwasanya semua itu kalau kita lakukan bukan karena Allah, maka zong semua, nggak ada pahalanya. Harta kita habis, tenaga kita habis, waktu kita habis, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena di dalam kaidah disebutkan, ya, di dalam ungkapan agama, syarat diterimanya satu perbuatan itu adalah ikhlasun niyah lillahi azza wa jalla. Pastikan niat kita ini ikhlas kepada Allah SWT. Jadi bukan mengharapkan pujian-pujian.
Maka subhanallah, takwa itu begitu indah. Dan inilah sejatinya hari raya. Hari raya itu adalah bagaimana kita menghadirkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Boleh kita membeli baju baru, gak ada masalah. Tetapi baju baru itu adalah sekedar ekspresi bahagia. Tetapi hati-hati, jangan ada timbul kesombongan, merasa dia yang hebat. Lihat merek sarung saya dong. Sarung kamu itu apa sih harganya? Waduh, ngeri kan? Kalau itu menjadi bahan olok-olokan. Baju murahan. Jangan. Kita justru mendapatkan nikmat, menjadikan kita semakin baik, semakin taat, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di momen hari raya ini, saudaraku dimanapun berada, saya ingin mengajak kita semua untuk benar-benar menggunakan baju yang kita sebut dengan libasut taqwa wa libasut taqwa. Ya, libas itu pakaian takwa. Kalau pakaian takwa itu yang sudah menghiasi diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang paling bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pantas saya ucapkan. Terima kasih lagi sekali dan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.